Sabda TV. Yang terakhir, faedah yang terakhir, fihi dalilun ala anna hadhihi syari'ah hiya syari'atul yusri wat tashil. Di dalam hadis ini ada keterangan bahwa syariat kita adalah syariat yang mudah, tidak menyusahkan. Ini syariat Islam ini syariat yang mudah, tidak memberatkan umatnya, tidak menyusahkan umatnya. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Had ayat 78. Baik. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi yuridullah, Allah menginginkan, bikum, menginginkan kalian, al-yusr, kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan apa? Kesusahan, kesukaran. Nah itu. Jadi agama Islam kita dibangun di atas kemudahan, tidak dibangun di atas kesusahan, kesulitan. Kemudian di surat Al-Had ayat 78 Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah tidak menjadikan dalam agama Islam ini haraj, kesusahan, kesukaran. Jadi kalau membuat umat itu susah, berat, sukar, ini pasti bukan dari Islam. Pasti bukan dari Islam. Ya, Islam ini membuat orang senang, nyaman, tidak susah, tidak sukar. Ya. Makanya kalau ingin nyaman itu dengan sunnah. Kalau ingin berat, lakukan bid'ah. Berat. Tidaklah hal-hal yang memberatkan orang sekarang atau kaum muslimin sekarang, melainkan apa? Bid'ah, diada-adakan. Kalau sudah nyaman, Anda kasih contoh masalah haji dan umroh, itu subhanallah. Ya, kalau kita ikutin sunnah nyaman deh. Tawaf saja. Anda ngambil satu contohnya tawaf. Dari sekian banyak yang kita lihat, banyak sekali yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Tawaf. Tawaf itu sunnahnya kalau sepi cium hajar aswad. Kalau rame, Rasul dari jauh pakai isyarat Bismillahi Allahu Akbar. Dan itu dilakukan sama Rasulullah SAW. Ketika sepi Rasul cium Bismillah Allahu Akbar. Dan Umar pun melakukannya. Umar berkata, Wallah, aku tahu engkau, wahai batu, hanya sekedar batu. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku tidak menciummu. Laula anni ra'aitun Nabi SAW yuqabbiluk ma qabbaltuk. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Nah, sunnahnya kalau pas kita masuk ke mataf, kita lihat rame atau tidak. Kalau rame berdesakan, ya sudah dari jauh. Dan itu sunnahnya. Kita ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Selesai terus jalan, nikmati tawaf. Jangan, ayo kita cium yuk. Gitu. Desek-desekan kan itu. Pak Ayah, Anda pernah lihat orang tua, mak-mak lagi, mau pingsan. Kan gitu. Mau pingsan, akhi. Kemudian subhanallah banyak cerita membanggakan kebodohan. Kan gitu. Pulang dari umroh, pulang dari haji, salah satu mereka bilang udah tua, ya. Masya Allah, saya walaupun engap bahasa Sunda ya, susah, ya mungkin bisa mati saya nih, kan gitu. Tapi subhanallah ada pertolongan. Pertolongan tiba-tiba ada orang negro, gitu kan, kemudian nyiumkan hajar aswad ke saya. Padahal saya mau mati. Kan itu. Ini praktek demikian ikhwani fillah, karena tidak sesuai sunnah, karena tidak mengerti sunnah Rasulullah SAW, dan berat. Mungkin dia selamat sekarang, kan itu. Mungkin belum tentu selamat nanti. Atau bagi yang lain berat. Kemudian belum berdesakannya, belum senggol-senggolnya, belum sikut-sikutan, kan itu. Dan seterusnya. Tapi kalau mengikuti sunnah, Masya Allah. Ikuti sunnah, Bismillah, Allah Akbar, jangan.
Dan ulama berkata apa? Pahalanya sama. Karena apa? Seandainya sepi kita cium, itu niat besar. Kenapa kita nggak cium? Karena rame dan tidak mau menyakiti atau tidak mau saling menyakiti. Itu pahalanya besar. Ya. Habis tawaf juga ada tuh. Habis tawaf itu kata ulama sunnahnya, perhatikan, sholat sunnah tawaf pendek. Sholat sunnah tawaf pendek. Setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Selesai. Ada doa tidak setelah itu? Tidak ada doa. Dan tidak disyariatkan duduk lama dan berdiri lama di situ. Ya. Karena apa? Dipersilahkan buat yang lain untuk tawaf. Dan itu contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah Masya Allah hikmah besar dalam sunnahnya itu. Makanya ulama bilang, nggak disyariatkan dia duduk doa dulu habis tawaf kan gitu, lama di situ, nggak ada itu. Dan tidak sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung cabut kemana? Ke sa'i. Itu nggak ada nyuruh. Kalau ada pembimbing yang nyuruh, doa dulu setelah sholat tawaf, nggak ada itu. Nggak ada sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah itu nikmat. Dan agama Islam itu kalau kita ngikutin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusr, suhl, mudah. Praktek-praktek yang susah harus begini, harus begitu dan seterusnya karena pakai akal-akalan. Ya kan? Ya, misalkan hamil 7 bulan harus begini, harus begitu. Ada sebulan begini, sebulan begitu, sampai 9 bulan. Ya. Nah, jadi agama Islam ini dibangun di atas yusr. Dan yusr itu tidak mungkin kita dapati kecuali dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kalau sesuai sunnah. Kan itu. Ya. Dari sisi akidah dan ibadah. Akidah yang besar-besar atau akidah yang kadang orang kecampuran pemahaman yang tidak tepat. Dan dalam masalah umroh saja. Ana pernah manasik juga di daerah Bogor. Ada keluarga, saat Ana mau tahu yang sesuai sunnah. Taib. Kemudian Ana jelaskan sunnahnya, ternyata di salah satu sudut ruangan ada orang yang keringetan. Keringetan, saya lihat gelisah dia orang. Habis selesai dia menghampirin Ana. Kemudian saat Ana sebenarnya mau umroh takut saat. Kok takut? Justru ini nikmat, kesempatan. Takut Ana. Kenapa takut? Ana sipir saat. Ya antum tahu sendirilah. Kamu tahu sendiri, saya pernah mukul orang dan seterusnya. Ada keyakinan kalau saya ke Mekah, saya akan dipukul sama orang. Balas. Ya tidak. Ini keyakinan ada tidak, kawan? Ini keyakinan tidak sesuai sunnah. Ya tidak. Jadi orang mau haji takut, orang mau umrah takut karena keyakinan seperti ini. Bahwa nanti kalau ke Mekah itu ya akan dibalas, mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan di Indonesia ini. Ya. Kalau suka mukul orang. Kalau suka nyuri, kita akan dicuri habis. Kan gitu. Wah, ini bikin orang takut, bikin orang jauh dari ibadah. Dan keyakinan ini kalau misalkan kita cermati dan tulis banyak sekali, subhanallah, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ana jawab waktu itu, kita ini hidup di mana? Dunia atau di akhirat? Di dunia. Dunia itu tempatnya amal. Kalau balasan itu di akhirat, ya kan? Kalau di akhirat baru kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Justru kalau Bapak pergi ke sana bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan mendatangkan rahmatnya, keberkahannya dan ridhonya. Ya. Coba bayangkan. Jadi kalau tidak sesuai sunnah berat. Jadi kalau sesuai sunnah nikmat. Nah,